Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Mumtazah Eldisha, bekerja di SMPN Negeri 1 Depok. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan melakukan PPL dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di kelas 8B pada tanggal 18 September 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Rafli Kak Emina? Ya, silakan dipimpin doa dulu, Rafli. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Risdianto. Kenapa Risdiantonya? Oke. Yang lainnya hadir ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Apa? Apa, Rafli? Percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Percaya akan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Berarti yang dipercaya bukan hanya Al-Quran saja, tetapi berapa kitab? Berapa kitab yang harus dipercaya? Kitab-kitab Allah. Baiklah. Sekarang, oke, betul. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Yang akan didapatkan setelah melakukan pembelajaran ini adalah yang pertama, hari ini kita akan mengetahui sejarah tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengetahui isi kandungan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengetahui dalil dan artinya. Kemudian yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nih ya, jadi nanti setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui sejarah tentang kitab-kitab Allah, kemudian isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengetahui dalil dan juga artinya, dalil itu dalil Al-Quran dan juga artinya. Kemudian yang keempat, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ya, kita
dulu. Coba berdiri semuanya. Nah, yang laki-laki baris. Kalau penghapusnya ibu majuin, kamu mundur. Kalau penghapusnya ibu mundurin, kamu maju. Badannya lagi gini toh. Nah, kalau penghapus ini ke kanan, berarti kamu gini ke kiri. Ngerti nggak? Kalau penghapusnya ke kiri, berarti kamu ke kanan. Awas ya, seputar ya. Ini. Jadi bergerak kebalikan dari penghapus yang ibu pegang. Jelas ya? Yes. Are you ready? Ready. Nih, perhatikan tuh penghapus. Ya. Awas kalau salah. Lihat. Fokus. 1, 2, 3. Ayo. Ayang. Udah, oke, duduk lagi. Udah. Nah, duduk lagi ya. Oke, baiklah. Kita simak video berikut ya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ya. Iya, Samuel, ada apa? Oh, seperti sangat keliling. Sama yuk dong. Oh ya, bukunya bagus-bagus tidak? Karena dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, oh, baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo bisa sampai ke sini. Baiklah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut di dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, Dodo tahunya kitab Al-Quran saja. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Siapa tidak mengerti? Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran dan Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dulu, bangun dong! Iya, alhamdulillah kami sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum ngajinya? Bagaimana duduk? Jangan Kak, begini-begini duduk tidak membaca Al-Quran Kak. Iya Kak, setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus, sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran Kak. Sekarang kan sudah waktunya asar, dengan jam berapa? Sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang Kak. Terima kasih banyak ya Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Waalaikumsalam. Udah selesai ya. Jadi tadi ada berapa kita powernya? Sebutin apa satu? Tuntunan kepada Nabi. Yang kedua, tuntunan kepada Nabi. Yang ketiga, tuntunan kepada Nabi. Dan keempat, tuntunan kepada Nabi siapa? Muhammad. Oke, nah jadi nanti kalian dibagi kelompok ya, sesuai yang sudah ibu kasih tahu kelompoknya. Silakan nanti bergabung ke kelompok masing-masing, mendiskusikan tentang yang sudah ibu tulis nih ya. Jadi sejarah, kemudian isi kandungannya, kemudian mengetahui dalil dan juga artinya, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan kitab-kitab Allah ya. Nanti silakan per kelompok dibagi tugasnya per kelompok 8 orang kan. Jadi dibagi 2 orang mencari apa, 2 orang mencari apa, didiskusikan. Kemudian nanti setelah selesai diskusi nanti dipresentasikan. Oke, jelas ya? Silakan berpindah tempat duduknya di kelompoknya masing-masing. Baiklah, tadi kan kita sudah menyimak video ya. Sekarang kalian tinggal mencari nih. Ini ya, poin-poin ini sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berarti tentang kitab Taurat, kelompok 2 tentang kitab Zabur, kelompok 3-nya kitab Injil, dan yang keempat kelompok 4 kitab Al-Quran. Gitu ya. Silakan mulai diskusi, boleh menggunakan sumber dari buku atau boleh juga dari internet. Nanti kalau sudah selesai hasil diskusinya dituliskan di buku nanti kalau misalnya yang Tina dapatnya tentang isi kandungan ya, Tina sama dulu, berarti Tina sama dulu isi kandungan, carinya isi kandungan saya Fadil sama Ibu dapatnya ayat Al-Quran, berarti tulisnya ayat Al-Quran. Siapa yang punya ayat Al-Quran? Sang Ami. Kamu doa
Ini gini, ayat Al-Quran ayat Al-Quran yang menjelaskan Musa, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran. Cari cepat. Kamu berarti ini bagaimana partisipasi kamu dalam bekerja kelompok, kemudian kerjasamanya bagaimana, komunikasi antar kelompoknya bagaimana, pengelolaan waktunya apakah cukup atau tidak, ya, kedisiplinan, ketelitian dan juga kekompakan, ya. Oh, udah ada kerjasama. Nanti akan dinilai begitu ya. Jadi silakan menampilkan terbaik untuk diskusi. Yang lainnya silakan mendengarkan di saat ada temannya sedang presentasi, ya Kakak ya. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Kitab Zabur. Nomor 1 akan dibacakan oleh Raffi dan Tata. Sejarah Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu kitab suci dalam tradisi agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah. Dalam konteks Islam, Zabur dipercayai sebagai kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, atau nama lain dari Nabi Daud adalah David. Kitab ini dianggap sebagai salah satu dari tempat kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dalam tradisi Islam, Zabur berisi puisi dan nyanyian pujian kepada Tuhan dan sering dianggap memiliki pesan moral dan spiritual. Meskipun demikian, dalam teks-teks Islam dan sejarahnya tidak ada naskah Zabur yang otentik atau lengkap yang dapat ditemukan, dan isi spesifik dari kitab ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. Membacakan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat pertama.
Arti dari ayat 1 surat Al-Bayyinah. Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi wahyu Allah yang mirip dengan ajaran dalam Taurat. Maksud dari bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba Allah yang soleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apa tadi? Ada berapa? 4. Kemudian sudah mengetahui juga tentang apa? Sejarah tentang kitab Allah. Terus selain sejarah, isi kandungan. Terus selain itu, dalil dan artinya. Terus yang terakhir, sekarang coba ibu pengen tahu nih bagaimana perasaan kalian saat belajar tentang PAI pada hari ini. Coba ekspresikan mukanya ekspresikan. Kayak gimana yang berekspresi coba. Mau senangnya mau sok-sok imut ya mau apa coba mau ciluk bang mau apa coba diekspresikan. Udah ekspresinya. Oke. Baiklah nanti untuk pembelajaran selanjutnya ya kita akan membuat peta konsep dari hasil diskusi hari ini ya. Jadi disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.